Ustaz. Iya. Jadi kan gini, saya itu sama istri nikah itu tahun 2005. Nah, kami ini sulit untuk mendapatkan keturunan ya, atau istri saya sulit hamil nih. Sehingga kami harus nunggunya 6 tahun nih. Kendalanya apa? Nah, kendalanya kalau menurut pemeriksaan dokter, yang pertama karena faktor kelelahan saya, mungkin karena overtime itu tadi kerjanya. Kemudian setelah diperiksa istri juga, itu menurut dokter ada penolakan imun alergi sperma. Kemudian saya juga diperiksa, menurut dokter itu ada varikokel ya, dan sperma saya itu tidak seperti yang lainnya encer gitu, terlalu encer gitu kan, sehingga pada saat kami mau bayi tabung itu saya pun diobatin, harus minum ini, minum itu, segala macam vitamin, sehingga betul setelah selesai kami pengobatan itu, sperma saya itu luar biasa, Ustaz, bagus banget gitu. Dan ketika keluarnya pun kayak pengen teriak gitu, saking wah gitu. Keluaran. Gitu. Jangan dimasukin hati ya. Aduh, Ustaz Asep ini kalau udah cerita lupa. 3 km per jam. Iya. 3 km per jam. Lama dong. Iya, kecepatannya. Iya. Nah, kemudian kata dokter itu dulu sebelum diobatin tuh, nah kan diambil spermanya dulu, Ustaz, diperiksa. Menurut dokter itu jalannya kayak gini nih. Ini nggak normal, karena yang normal itu menurut dokter gini katanya. Jadi cepat ke sini, sehingga pada saat jalan sperma itu naik turun atau belok-belok. Jadi peselancar itu. Jadi dia nggak punya kekuatan bagus gitu, tendangannya kurang. Nah itu kalau menurut dokter kan. Nah, sekarang kalau ditinjau dari sisi lain, menurut Ustadz yang memang kompeten membahas ini nih, kira-kira kenapa Ustadz gitu? Jadi kalau varikokel itu beda dengan gerakan sperma yang naik turun atau belak-belok, beda. Memang sperma jalannya harusnya lurus, lurus, tidak benar dokter, dan insya Allah seperti itu. Kemudian kalau diberi vitamin itu bisa jalan, alhamdulillah. Itu menurut saya itu bersyukur pada Allah Ta'ala, Ustadz. Ya, berarti Ustadz disayang Allah. Sebenarnya itu juga susah, kalau jalannya naik turun, bentuk apapun juga biasanya naik turun nanti. Nah, jalan naik turun ini itu mengisyaratkan dulu Ustadz, dulu itu Ustadz itu istilahnya hidupnya itu tujuannya kemana nggak tahu kemana. Nah, jadi begini nih, sebenarnya hidup kita kan termasuk harus kita yang mengatur, kemudian Allah yang menentukan. Makanya bukan mengatur, harus kita berikhtiar ya, menjalankan. Allah nanti yang menentukan itu mau mengatur mau kemana arahan. Sebenarnya begitu. Jadi bukan sejak awal Allah yang mengatur, bukan. Tapi kita yang ikhtiar. Kalau ikhtiar udah banyak ayatnya, Ustadz sudah banyak apalah. Nah, dari ikhtiar itu nanti Allah menentukan mau kemana. Nah, Ustadz itu pada saat itu malah saya pasrahkan sama Allah. Jadi malah nggak ketemu sebenarnya. Nggak jelas. Sehingga harusnya Ustadz yang ikhtiarnya itu benar niatnya. Jadi sudahlah, saya pasrahkan kalau memang hidup saya seperti ini gitu. Paham ya? Ya, siap. Jadi nggak jelas di situ. Makanya gerakan sperma itu mau belok begini, kata dokter begini. Nah, itu begitu. Baik. Nah, jelas inilah sebenarnya itu yang kita masuk ke dalam ikhtiar yang jelas, Allahnya juga jelas, itu masuk. Nah, insya Allah spermanya otomatis dia akan lurus sendiri. Sperma itu insya Allah mengikuti orangnya sendiri. Kriteria, kriteria sih karakter orang itu sendiri. Spermanya males, gerakan begini-gini sih, tapi males. Nah, itu orangnya males bekerja. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau udah jangan begitu, dia diem. Nah, itu gerakannya pelan spermanya. Seperti itu. Jadi kalau gerakan naik turun itu mengisyaratkan, kalau saya mengisyaratkan Ustadz dulu belum punya tujuan yang pasti. Ngambang. Nah boleh. Ya benar sih, kerja tapi ngambang aja. Ngambangnya bisa ngambang karena nggak ada kerjaan. Tapi kalau Ustadz kan ada kerjaan.
Berarti ngambangnya ini dipasrahkan sama Allah, tapi tidak tahu bahwa ikhtiarnya inilah yang nanti ikut menentukan sebenarnya. Walaupun tidak 100% ya, betul, tapi ikut menentukan. Karena kita harus yakini ikhtiar kita yakini nanti Allah yang menentukan. Nah, karena kita kerja, tetapi kita ngambang, nggak tahu ini nanti mau kemana, ngambang aja. Nah, itu sperma bisa seperti itu. Masya Allah. Jadi beda dengan varicocele. Kalau varicocele itu kan penggumpalan ya, pembuluh darah yang ini yang bengkak. Kalau varicocele itu bedanya ini, Ustadz, varicocele bengkak. Ya, jadi kayak jendol. Jendol. Oh gitu. Jadi ada 3 tuh bijinya. Ada 3. Oh iya, varicocele bisa. Tapi nggak saya tunjukin Ustadz ya, nggak usah. Janganlah kalau sama saya. Nama saya Danu, Ustaz. Bukan Anwar. Mungkin ada orang yang sukarela ingin ditunjukkan. Balik lagi. Lama ini. Jadi varicocele itu biasanya diawali dari kejengkelan yang tersimpan khususnya pada orang tua. Khusus lagi pada ayah. Pada ayah itu persentase besar, baru pada ibu. Yang disimpan, jengkelnya disimpan. Itu bisa dulu. Kecil mungkin bisa. Ya, waktu kecil SMP itu nggak tahu bahwa oh ini yang namanya marah itu ini ya, gitu, nggak tahu. Bener sih. Ingat sama siapa, ayah apa ibu? Sama ayah. Nah, biasanya rata-rata ayah. Varicocele itu insya Allah biasanya sama ayah persentase besar, persentase kecilnya ibu. Jarang. Nah, di sini yang harus kita ketahui. Makanya kalau orang, ya apalagi yang teman-teman kita, saudara kita yang belum menikah nih, kalau sudah ada varicocele ya susah punya momongan. Ya, tapi alhamdulillah kalau Ustadz sudah punya momongan kan. Alhamdulillah. Nah, itu menurut saya ini sayangnya Allah. Jadi kalau menurut saya barangkali ini hanya barangkali dari saya aja, barangkali karena memang iman Ustadz itu dianggap cukup sama Allah Ta'ala, dianggap cukup sama Allah. Kemudian berdoa dengan jelas, maka ikhtiarnya dimaksimalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhtiarnya itu biasanya kalau sudah varicocele susah. Walaupun dioperasi Ustadz ya. Kan katanya iya, bisa dioperasi kali. Iya, tapi juga susah. Berhasil. Iya, gitu. Jadi susah varicocele itu. Karena inti utamanya nggak tahu. Bisa sih teman-teman dokter bisa, tapi berhasilnya wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi solusinya bagi saya dan yang lain yang sekarang punya varicocele itu ya harus minta maaf sama orang tua. Harus minta maaf sama orang tua dan terus menerus, nggak bisa sekali 2 kali. Nah, masalahnya bapak saya udah almarhum. Ah ya, dikeduk lah kuburnya. Guys, Ampun Ustaz. biar Ustaz Asep ketakutan di kuburan. Oh, keduk? Insya Allah nggak apa-apa. Saya bilang lagi guys, jangan siang hari, malam hari. Nah, oh iya masih berani malam Jumat. Kliwon lagi. Digerebek gitu. Jadi memang harus mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada orang tua kalau orang tuanya masih ada. Kemudian kalau orang tua sudah nggak ada, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Karena varicocele ini kan ciri dosa. Ciri dosa yang diberikan pada Allah Ta'ala menjadi petunjuk agar Ustadz itu kembali ke jalan Allah. Jadi selama ini benar sih pernah minta maaf sama orang tua, tapi pernah nggak minta maaf tentang masalah yang dulu Ustadz tuh jengkel sama orang tua? Kan jengkel nggak mungkin sekali 2 kali, kan berkali-kali. Nah, pernah sih jengkel banget. Nah kan gitu. Nah inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Seorang muslim itu harus betul-betul peka terhadap diri kita sendiri. Peka, khususnya jangan peka terhadap ibadah, jangan nanti sombong kita. Pekalah terhadap kesalahan kita. Ya, nah seperti Ustadz tadi, alhamdulillah itu bisa mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus. Sehingga mudah-mudahan varicocele-nya nanti benar-benar dikurangi sama Allah Ta'ala dengan iman yang saya bercerita, dengan iman yang barangkali di hadapan Allah Ta'ala cukup, amal soleh Ustadz insya Allah cukup, doa mohon ampun, mudah-mudahan ini mengecilkan seperti itu, dan itu normal istilahnya.
Jadi itu apakah kalau kata dokter varicocele itu kan bisa juga menyebabkan apa sih namanya berjalannya sperma kurang maksimal. Apa betul, Ustaz? Bener, di varicocele itu kan panas, Ustaz. Itu Ya lebih namanya berat. panas gimana? Kita itu dosa ya? Iya, varicocele itu kan panas, makanya dia mengembang. Jadi yang menyebabkan mengembang itu pasti ada panas. Ya, nah panasnya ini menyebabkan mengembang. Lah sperma di sini kan nggak kuat dengan panas. Istilahnya Ustadz sekarang enak, sejuk. Coba di udara panas, haus minum, jalan pelan sama sebenarnya. Itu kan Logika. analoginya seperti itu. Jadi normal kalau spermanya itu engek. Makanya Ustaz kalau di udara dingin kita lebih ini ya. Agresif. Jangan Gitu kan. nggak tahu ya. Di udara dingin spermanya mah gitu. Ya nggak bisa. Terus gini Ustaz, apakah dari faktor makanan pun ya jenis sperma kita juga bisa berpengaruh Ustaz? Ya bisa aja sebenarnya kalau kita ambil namanya sperma itu agak lemes. Bisa aja kalau secara real otak ya, logika otak. Berarti proteinnya kurang, berarti yang sayurnya itu dikurangi atau tetap, kemudian yang ditambah apa daging. Daging. Boleh itu istilahnya. Telur maksudnya? Ya, protein, telur, putih telurnya seperti itu. Sebenarnya sama, itu bisa seperti tubuh kita sendiri. Secara syariatnya itu Secara ya. syariatnya seperti itu Ikhtiarnya. boleh ya, sehingga nanti sperma itu bisa menjadi agak, kalau orang itu udah tenaganya Gagah. penuh ya, tapi ingat tenaga penuh kalau nggak ada izin dari Allah Ta'ala tetap nggak bisa gitu. Balik lagi situ ya. Wah, tetap Utama balik. itu tauhidnya. Itu insya Allah utama. Karena banyak saya megang pasien di mana lakinya normal, wanitanya normal, ke dokter udah berkali-kali. Kemudian kalau bayi tabung nggak jadi gagal. Itu kalau lakinya normal, wanitanya normal gampang. Kamu kurang sayang, khususnya si ceweknya. Kamu kurang sayang. Nah, Seperti berarti itu. ini ya Ustaz ya. Loh kok ini gimana emang? Makanya dia susah. Di saya ada masalah, mungkin di sana juga ada masalah. Bisa, Jadi bisa. ketemu sih, Ustaz. Betul. Jadi selama ini saya baru tahu tadi kan Ustaz ada sedikit ngomong bahwasannya biasanya dia mengagumkan orang lain. Bukan cinta ya, bukan jatuh cinta. Bukan, suka. Jadi istilahnya hati itu membelah. Iya. Jadi memang terus terang Ustaz, selama ini saya terlalu mengagumkan Bapak. Jadi saya menganggap Bapak itu, saya tuh pengen Bapak itu seperti dia. Seperti itu. Jadi Dia seperti Dia. Bapak. dia seperti Bapak. Ya, gitu. ya. Jadi sehingga apa namanya? Jadi mohon maaf saya mungkin menganggap sepele selama ini. Nah, ya itu makanya bisa aja nanti rahimnya bunda nol, sperma laki-laki, sperma suami itu normal. Minta maaf Pun ya, Loh, iya. Belum minta maaf nih ya, minta maaf dong. maafin ya. Sayang Ini langsung setengah osin. Amin. Amin. Benar Ustadz ya, benar selama itu. Jadi ini mungkin miracle juga Ustadz. Jadi pada saat apa namanya? Pada saat saya mau apa sih embrio sudah dimasukkan bertepatan dengan bapak saya meninggal. Bertepatan di sini. Jam 10 embrio masuk ke rahim. Nah itu jadi biasanya. Ya jam 12. Nah, ya insya Allah jadi. Jam 12 bapak mertua meninggal. Nah iya, karena kalau mamanya dulu Iya. dimasukin gagal karena Iya, bunda saya- iya. ini Saya- mencepelekan suami. Jadi rahim Maafin ini ya. lagi minta maaf. Peluk. Serius ini. Nanti di rumah yang bener. Ini guys, bagus guys. Padahal saya pengen lagi Ustaz punya apa? Istri. Punya Pak Haji. Bahasa tuh bukan nyari anak lagi, nyari istri lagi. Pakai mikir, kalau mikir bisa gitu, jangan sampai salah gitu. Kalau spontan, Baru punya anak pelukan. lagi spontan gitu. Itu mikir dulu Rasanya gitu. banyak banget nih, biar ada sabar. kamu aja. Yang penting kamu baik. Kasih lagi keturunan. Kalau enggak ya nggak tahu juga. Astagfirullah. Kan udah lagi istighfar. Pak Haji Asani sugestinya kuat loh. Dulu tukang hipnotis ya Pak.
Jadi memang seperti Jadi kayak itu. Jadi sebenarnya tubuh itu tetap dari petunjuk Allah itu ada. Kalau nggak seperti ini orang nggak ada yang tahu. Iya. Orang nggak ada yang tahu. Padahal dari sisi agama ini akhlak loh. Akhlak, walaupun Rasul itu laki-laki, ini akhlak. Kalau beliau itu memang yang diagungkan ayah. Kemudian sama Ustadz, kenapa nggak jadi? Lah karena memang yang diagungkan ayahnya. Betul. Padahal kan tidak boleh, sudah punya suami. Iya, harusnya yang benar begitu. Jadi bukan di orang tuanya gitu. Nah, inilah salah satu kesalahan umat Islam yang selama ini. Bukan kesalahan secara mutlak sih menurut saya, ketidaktahuan sebenarnya. Iya. Kenapa mamanya Bunda sperma ini selalu menolak? Ya karena ini kan spermanya suami. Nah, pada waktu sperma suami, Bunda itu yang diagungkan ayah, mamanya yang pokoknya yang ini ayah lah ya. Figur benar-benar. Nah, pada waktu sebenarnya sudah punya suami, ada suami. Nah, dengan ada yang tidak ada figur di suami, tidak ada rasa sayang yang kuat, sperma rahim ini akan menolak sperma. Menutup ya malah.